kirimkan juga ya filenya, mungkin nanti bisa dicek. Jadi saya harus merefresh ya, apa sih yang saudara akan dapatkan nanti ya. Jadi di modulasi analog ini nanti kita refresh sebentar aja ya, terkait dengan historinya lah begitu ya. Jadi sebelum masuk ke sini ya. Jadi ini adalah poin kita sih sebenarnya hari ini gitu ya. Unsynchronous on analog modulation ya. Oke, kita langsung saja. Nah, terkait dengan modulasi ya, saudara sudah pernah bahas detail ya tentunya ya di saat kuliah dulu ya, di Siskom ataupun di dasar sistem komunikasi bahwa modulasi itu sebenarnya kalau saudara buat definisinya bisa dibuat seperti ini ya. Jadi some characteristic ya of high frequency carrier signal untuk bandpass ya. Nah, diubah sedemikian rupa ya, amplitudenya secara instantaneous, secara seketika begitu ya, pada sinyal informasi ya. Jadi modulasi ini tentunya harus saudara lakukan atau harus ada begitu ya. Untuk apa? Untuk mengantarkan sinyal informasi ini gitu loh. Nah, terkait dengan why modulation, terus kenapa modulasi harus ada, ini kita bisa lihat ada 4 statement di sini ya. Jadi suitable for signal transmission ya, terkait dengan jarak ya. Kemudian multiple signal transmitted on the same channel ya. Jadi sinyal transmisi multiple ya. Jadi banyak sinyal yang bisa ditransmisikan dalam kanal yang sama ya. Makanya butuh modulasi itu. Ada lagi capacity or inductive devices ya, require high frequency AC input carrier to operate. Jadi dia membutuhkan frekuensi tinggi ya. Kemudian stabil and noise rejection ya, untuk terkait dengan persoalan stabilitas dan menghilangkan noise ya. Nah, ada lagi, kalau ini example mungkin sudah banyak yang bisa dilihat gitu ya. Di pada broadcast audio dan video signal ya, mobile radio communication ya, seperti ponsel gitu ya. Kemudian tipe-tipe modulasi juga ya, yang umum ada AM, ada FM ya. Kemudian ada fase ya. Jadi kalau di AM ya, artinya perubahannya terhadap amplitudo ya. Sedangkan untuk yang frekuensi ya terhadap frekuensi. Kemudian juga fase ya, kalau memang terhadap perubahan fase. Nah, nama modulasinya ini sesuai dengan apa yang dia pakai ya. Kalau amplitudo ya AM, terus kalau frekuensi biasanya FM ataupun fase FM ya. Nah, ini kalau blok AM mode dan demode-nya seperti ini ya. Jadi dia ada source, ada channel ya, ada sinks ya. Nah, di source-nya ini ya, baseband signal dengan frekuensi sinyal seperti ini ya, modulator yang akan memproses gitu ya sinyal informasi ini menjadi sinyal termodulasi gitu ya, yang siap untuk di broadcast melewati channel ya. Nah, di sisi sink di sini ya, destination itu nanti ada proses kebalikannya, demodulator ya, sehingga nanti akan diterima sinyal ya, tentunya ada filternya begitu ya. Nah, kita abaikan biar mudah blok diagramnya, sehingga akan dihasilkan original signal dengan frekuensi modulasi tertentu tentunya ya. Jadi kalau sinyalnya
yang dikirim sudah sama, artinya transceiver daripada modulasi analog ini bisa dikatakan berjalan dengan benar gitu ya. Nah, ini ada beberapa persamaan matematik ya untuk AM ini ya. Jadi carrier signalnya itu bisa ditulis seperti ini ya. Biasanya kan Anda lihat cos omega CT gitu aja ya. Nah, ini kalau di breakdown omeganya ya diganti menjadi 2VF ya. Nah, sama aja. Jadi cos 2VCT atau cos omega CT. Kemudian modulating message signal ya. Jadi seperti ini. MT misalkan ya, ini sinyal informasi gitu ya. Sinyal informasi kadang ditulis seperti ini, cos omega MT ya, atau cos 2V MT untuk frekuensi sinyal tertentu ya. Kemudian setelah melewati proses modulasi ya, itu kita bisa sebut SAM misalkan ya. Jadi ACT plus MT cos omega FCT ya. Jadi sinyal informasinya nanti dikalikan dengan carriernya ya. Nah, kemudian ekspresi matematikanya seperti ini ya. Ini saya lewati, tidak terlalu ini. Sudah dapat ya. Nah, ini spektrumnya ya. Kalau power spektrumnya itu seperti ini ya. FC, kemudian FC min FM, FC plus FM. Ya. Kemudian penjelasannya ini ya. Jadi AM signal generated using multiplier dan seterusnya, ini saya lewati aja. Nah, jadi kalau kita asumsikan ya sistem komunikasi analog, misalkan kita ambil yang AM gitu ya, AM modulation. Kemudian tadi sudah diperlihatkan spektrumnya seperti ini ya. Itu dikatakan sinyal yang diterima dengan yang dikirim sama gitu, benar ya. Jadi artinya tidak ada masalah. Nah, ini biasanya kita sebut dengan dia itu sinkron ya kondisinya. Kalau dia misalkan terjadi lawannya ya, nah kita sebut dia ansinkron ya, jadi tidak sinkron. Nah, ini yang akan kita bahas. Sebenarnya ada dua komponen yang saudara harus pahami ya, yang mengakibatkan dia tidak sinkron tadi itu ya. Nah, ini ada frekuensi dan fase ya. Jadi dikatakan di sini if clock in transmitter and receiver not balancing, unsynchronous phenomena terjadi akibat dari dua komponen ini yang bisa menyebabkan tidak sinkron itu ya. Mungkin saya gambarkan ininya dulu ya, diagram kotaknya. Jadi kalau saya resume lagi ya, blok sistemnya itu saya buat sederhana begini. Nah, ini transmitternya ya, TX gitu ya. RX-nya itu saya buat gini. Ini filter ya. Nah, ini yang MT-nya itu ya. Tadi kan ada MT. Nah, MT itu nanti adalah sinyal informasi gitu ya. Kemudian ini yang cos omega C tadi itu ya. Nah, jadi carriernya itu ini. Nah, ini juga sama ya, cosnya itu di sini. Kemudian ini RX ya. Nah, ini filternya. Jadi kalau saudara kirim sinyal informasi MT, nanti yang dia terima adalah tentunya MT yang ada topinya gitu lah. Jadi sinyal informasi hasil di sini estimasi sinyal informasi yang dia terima gitu loh. Jadi biasanya kita kalau
apa namanya, hasil estimasinya kita kasih topi di sini gitu loh. Ini hasil perakiraan gitu ya. Hasil ya mungkin dia tidak akan sama persis gitu ya, tapi mendekati sama ya. Nah, itu artinya benar ya. Jadi kalau MT-nya ya, sinyal informasinya itu mendekati sama gitu ya dengan M topi ya. Nah, ini dikatakan kondisinya benar gitu ya. Transceivernya bekerja dengan benar gitu ya. Artinya apa namanya, di sini dua komponen yang ada ya. Jadi frekuensi dan fasenya ini yang ada di sini dan di sini ya. TX dan RX itu balance dia ya, sama. Tidak ada pergeseran sama sekali ya. Nah, ini yang kita sebut dengan kondisi sinkron gitu loh. Ya, nah, itu tolong di apa namanya diperhatikan ya, apa sih sinkron itu sih sebenarnya itu. Ya. Jadi sinkron itu jadi apa namanya, komponen frekuensi dan fasenya itu di masing-masing carrier itu sama gitu loh. Sinkron. Dan mestinya hasil yang dia dapatkan antara input dengan output sama gitu loh, atau mendekati sama ya. Nah, sebelum kita membahas itu, makanya kita harus sama dulu persepsinya ya. Jadi tolong dipahami ini. Jadi kalau dia sama, balance gitu ya, transmitter dan receiver sinkron. Nah, kebalikannya if ya, clock in transmitter and receiver not balancing, maka dia dinamakan fenomenanya adalah unsinkron ya, yang diakibatkan oleh dua ini. Nah, ini kita bahas coba ya. Untuk pembuktian yang sama tadi itu ya. Nah, yang sama dulu ya, atau yang sinkron dulu biar mudah ya. Makanya di sini saya tulisnya before starting case and synchronous ya. Jadi before memulai yang kondisi tidak sinkron ya. Jadi kita mulai berjalan di sini untuk kondisi sinkron. Kalau bahasa Indonesianya kan bisa kita tulis sinkron gitu ya. Nah, ini ada yang kelupaan saya gambar ini, yang transmitternya saya gambar di sini ya. Ini yang gambar receiver ya. Nah, yang ini transmitter. Ini dia pakai apa ini? Pakai apa ini, pakai MT gitu. Nanti ada perubahan variabel di situ, cos. Nah, ini ya. Jadi asumsinya ini adalah X double sideband ya, sama aja ya. Jadi kita asumsikan bahwa ini adalah sistem komunikasi analog ya. Nah, kalau saya punya sinyal informasi di sini ya, sinyal informasi MT begitu, kemudian di sini carriernya cos, maka sebenarnya sinyal termodulasinya itu adalah merupakan perkalian gitu ya, antara sinyal informasi dengan carrier ya. Nah, kemudian di broadcast kan gitu ya. Nah, ini adalah bagian ini adalah penerima ya. Nah, kalau saya lengkapkan gambarnya itu seperti ini. Jadi ini RX ini. Ini TX ya. Ya. Jadi nanti di sini ya, tentunya ada fenomena apa namanya, fading dan noise tentunya ya. Nah, untuk yang fading mungkin kita abaikan ya, biar sederhana apa namanya penjelasannya. Mungkin ada noise saja yang bisa berpengaruh gitu ya. Nah, itu kalau dia sudah katakanlah siap dikirim, artinya sinyal receiver juga akan siap menangkap gitu ya. Nah, artinya ya, kalau saya buat dalam bentuk notasi di sini ya, ini saya bisa taruh X di sini, XT gitu ya, atau X di SB ya. Artinya sinyal yang sudah dikirimkan oleh sisi transmitter yang ada komponen noise-nya itu ya. Nah, kita pakai simbol X di sini ya. Nah, Anda tahu di sistem
penerimanya itu ya merupakan kebalikan daripada sistem yang ada di pengirim ya, transmitter. Nah, makanya di sini ada clocknya receiver itu nanti akan mengalihkan dengan sinyal informasi yang dia terima oleh receiver, antena receiver ini ya. Jadi kalau dikalikan nanti akan muncul variabel baru ya, notasinya baru menjadi D ya. Jadi D ini merupakan perkalian daripada X dengan cos omega CT ya. Nah, kemudian setelah itu DT difilter oleh LPF ini ya untuk menghasilkan YT ya. Jadi untuk menghasilkan sinyal terima gitu ya. Nah, kalau dilihat persamaan matematikanya itu sebenarnya kamu bisa buat seperti ini gitu loh. Ya. Jadi D itu kan katanya adalah X dikalikan dengan cos ya. Benar ya? Jadi D itu adalah X dikalikan dengan cos. Nah, ini kita buat di sini. Nah, kalau kita breakdown lagi, X-nya itu apa? Nah, X-nya itu kan berdasarkan sinyal yang ada di sebelumnya ya. Jadi yang ada di sini. Artinya apa? Sinyal informasi dikalikan sinyal carrier ya. Nah, ini dia ya. Jadi MT dikalikan cos omega CT ya. Jadi sebenarnya ini tinggal di breakdown gitu ya. Menjadi seperti ini ya. Dikalikan dengan cos omega CT. Nah, ini kan tetap tidak ada perubahan ya sinyal carriernya. Nah, ini kalau dikalikan maka MT kali cos kuadrat jadinya ya. Nah, cos kuadrat saya hapus itu. Nah, cos kuadrat ya, cos omega CT ya. Jadi bisa dikuadratkan. Nah, hasilnya adalah seperti ini gitu loh. Nah, dengan manipulate sedikit ya dari persamaan algoritma trigonometri gitu ya. Cos kuadrat itu bisa saudara pakai atau bisa saudara ubah seperti ini ya. Nah, masih ingat ya, cos kuadrat menjadi setengah plus setengah cos 2A ya, kalau cos kuadrat A. Masih ingat ya, mudah-mudahan masih ingat ini. Kalau sin kuadrat ya ini, kita perlu cos kuadrat. Nah, kalau sudah tahu sintak daripada cos kuadrat seperti ini, ya, kita aplikasikan ini ya. Jadi cos kuadratnya ini, itu kalau saudara ubah menjadi bentuk jumlah, itu menjadi seperti ini dia ya. Kan di sini ada setengah ini ya, nah, setengah, ini ada setengah. Nah, variabel MT ini adalah merupakan konstanta biasa dia ya. Jadi setengah ya, setengah kali MT ditambah setengah MT cos omega CT. Nah, ini kalau DT-nya saudara lebarkan gitu ya. Nah, yang nilai DT ini ya yang saudara ini kalau saudara compare setengah MT
itu ya. Halo, mahasiswa bisa dengar suara saya? Dengar, Pak. Oke, Pak, mungkin ini ada ini ya, gangguan ya. Ini soal baru sembuh juga ininya ini, server kita ini. Bentar, saya share lagi ya. Hilang tadi. Oke. Nah, udah muncul ya sekarang. Oke ya, kita lanjutkan ya. Jadi tadi sudah di proses ini ya. Jadi DT-nya itu bisa saudara dapatkan setengah MT plus setengah MT cos omega CT, kemudian itu diproses oleh filter ya, LVF. Maka ini adalah kita reject ya, atau komponen ini di reject, sehingga yang yang masih ada ya hanya komponen setengah MT. Nah, ini yang kita akan dapatkan ya, informasi ini setengah MT ini di YT ya. Artinya sinyal informasi MT yang saudara kirim ya itu sudah didapatkan di sisi end user gitu ya, ibaratnya di tujuan itu sebesar setengah MT. Nah, kenapa kok ada setengah ini ya? Ya, pengaruh setengah ya. Kalau kenapa kok muncul setengah, saudara kan bisa lihat dari persamaan ini ya. Nah, tapi fenomena setengah ini sebenarnya merupakan fenomena noise yang ada di sini ya. Jadi tidak ada masalah itu. Jadi sinyalnya itu masih terlihat sama gitu ya. Hanya ada perubahan sedikit ya. Makanya di sini saya beri contoh ya. Jadi kalau sinyalnya dia sinyal kotak gitu, maka nanti dia menjadi sinyal kotak yang ada geriginya gitu ya. Nah, geriginya ini nanti merupakan ya pengaruh noise yang ada di environment-nya ini gitu loh. Jadi seperti itu. Paham ya mahasiswa? Ada yang tanya dulu? Masih bisa diikuti ya? Oke. Karena dia saya anggap paham gitu ya. Nah, kemudian kita evaluate the effect of phase error. Nah, yang kedua ini kata kuncinya adalah fase ya. Kalau yang tadi kan frekuensi ya. Nah, sekarang itu fase. Sama. Jadi gambar itu udah ada gambarnya ini ya. Jadi gambarnya itu sama saja ya. Jadi kalau di transmitter seperti ini ya. Nah, kalau yang di receivernya saya taruh di bawah ya. Nah, ini filter di sini ya, F. Ini clocknya sama ya, cos omega CT gitu ya. Ini juga cos omega CT. Nah, kalau tadi frekuensinya sama, kita set berbeda. Sekarang kita set fasenya ya. Jadi fasenya kita sebut aja ya theta gini ya. Nah, saudara kalau membuat sebuah rumus matematik ya untuk sinyal carrier kan kita bisa buat cos omega CT kan gitu aja ya. Jadi cos omega CT kan. Nah, cuma kan karena kita akan omega CT, karena kita akan mencoba bermain-main di sini ya. Nah, ini juga harus di breakdown gitu ya, diperlebar ya, di extend. Jadi buat aja seperti ini, cos omega CT plus theta ya. Nah, frekuensinya dianggap fix gitu ya. Jadi frekuensi yang ada di sini di X itu sama dengan yang ada di Rx. Jadi kita tidak semua kita ubah secara frontal gitu ya. Seperti tadi misalkan yang terkait dengan frekuensi itu fasenya dianggap fix gitu ya. Jadi kamu tidak usah lihat fase tadi ya. Nah, kalau sekarang
saudara, frekuensi ini dianggap sama gitu ya. Jadi kalau di sini frekuensinya dianggap 1 kilo, ini juga 1 kilo. Nah, fasenya yang kita ubah. Jadi kalau fasenya di sini dianggap 0, di sini tidak 0. Terserah berapa misalkan. V per 2 radian atau V per 4 gitu ya. Nah, sembarang. Cuma kita pakai notasi yang umum aja, pakai theta di sini gitu loh. Ya. Pakai theta. Nah, bagaimana penurunannya? Nah, sama seperti tadi, sebenarnya mirip gitu ya. Jadi ini yang di receiver langsung ya dia. Jadi MT cos omega CT ya. Ini kurang ya. Nah, ini ya. MT-nya apa? Nah, MT-nya adalah cos omega CT ya, MT kali cos omega CT ya, input gitu ya, dikalikan dengan cos omega C plus theta ya. Kalau tadi kan tidak ada tetanya karena dianggap tadi itu adalah tetanya sama. Nah, sekarang itu di sini itu adalah berbeda ya. Jadi kalau ini cos omega CT, ini saya sudah tulis. Kalau di sini berarti cos omega CT plus theta ya. Nah. Jadi ada ininya ya, ada plusnya itu ya, plus theta. Nah, seperti inilah. Ya. Jadi ini untuk menunjukkan bahwa saudara sedang bermain-main ya dengan balancing ya, not balancing dengan penambahan theta ini gitu loh. Nah, akhirnya muncullah dia di sini gitu loh. Jadi MT cos omega CT kali cos omega CT plus theta. Ya, ini dikalikan biasa ini. Jadi perkalian cos itu kan jadi setengah ya, setengah cos jumlah itu ya, masih ingat ya. Jadi fenomena matematikanya dari situ ya. Ini perkalian cos ini ya. Jadi cos omega C ada cos omega CT plus theta. Nah, itu kalau saudara lihat di trigonometri, perkalian cos itu sama dengan penyumblahan ya. Jadi cos jumlah dia setengah gitu ya, setengah cos jumlah. Nah, ini kalau kita aplikasikan ya, jadi setengah MT gitu ya, cos omega CT ya. Jadi cos jumlah ditambah cos jumlah tambah cos C ya. Tambah cos omega CT ditambah theta. Nah, kemudian yang dilakukan apa? Ya, ini coba dikalikan, ini kan dalam kurung soalnya ya. Ada dalam kurung kurawal gitu ya. Ini ada jumlah. Nah, saudara buka ini ya, ini dikalikan plus setengah MT cos omega CT ya. Jadi nanti ini melompat ini dia. Tidak saya tulis di sini. Coba ini misalkan tambah ya, setengah MT ya cos theta ditambah kan gitu ya, setengah ini yang ini setengah MT cos 2 dan seterusnya ya. Nah, baru terus lewat filter ya. Nah, yang difilter nanti adalah yang diloloskan adalah bagian kiri gitu lah. Yang bagian kanan ini di reject ya. Nah, dibuang ini ya. Maka jadilah ini gitu lah. Paham ya? Jadi yang saudara dapatkan sinyalnya atau yang tersaring begitu ya di filter ini hanya ini gitu lah. Yang sisi kanan dibuang ini. Nah, coba perhatikan di sini ya. Dengan rumus ini ya, itu akan muncul yang namanya fenomena yang
ya sangat ekstrim ya, dikatakan di sini tetanya itu bisa katakanlah jadi tetanya ini sama dengan V per 2 atau misalkan nanti V minus ya, V per 2. Ya, saya ingin tanya dulu ya mahasiswa ya. Ini kalau saya coba ini ya, lihat persamaan ini ya. Ini sederhana Dik. Persamaan tidak usah dilihat sulit gitu ya, sederhana kok ini. Setengah kali MT cos theta. Ini misalkan saya ganti tetanya menjadi positif V per 2, kira-kira menurut Anda itu bagaimana ini ya? Menurut Anda apa yang terjadi gitu loh? Bisa dikomentari enggak? Ada perubahan fase bukan, Pak? Bentar, saya mau tanya YT itu nilainya berapa gitu Mas? Kalau misalkan V-nya itu V per 2, segitu aja dulu. Jadi nilai YT itu bagaimana? Nah, pertanyaannya saya sederhanakan itu. Nol, Pak. Ya, silakan Mas. YT 0 ya, Pak. YT 0. Iya. Oke. Mahasiswa ada pendapat lain? Semua jawabannya 0. Ada yang pendapat lain? Tolong direspon ya, karena kita virtual, jadi saya tidak tahu kamu mengikuti atau enggak gitu loh. Kalau misalkan sama ya bilang sependapat. Nah ini Muktabar respon ya. Oke. Kalau saya belum ngerti, Pak. Oh, Mas Novel belum ya. Saya tak ceritakan dulu ini ya. Jadi saya punya persamaan ini Dik ya. Saya sudah cerita banyak tadi ya. Nanti kalau misalkan ada masalah di sini nanti kita ulang. Enggak, yang ini ya. Misalkan saya sudah sampai di tujuan ya. Ini tujuan lah ibaratnya. Ternyata rumusnya adalah YT sama dengan setengah kali MT cos theta gitu loh. Nah, tetanya ini mau saya ganti dengan V per 2 gitu loh. Nah, pertanyaannya seperti itu. Maka YT-nya bagaimana gitu loh. Nah, tadi temanmu sudah ada yang jawab 0 gitu loh. Nah, mahasiswa lain apakah ada jawaban yang berbeda? Nah, itu dulu. Pertanyaannya itu dulu ya. Baru yang satu orang ya yang menjawab Muktabar sependapat. Bisa sambil ini teh ini. Ya tinggal dimasukkan aja kan itu cos 90 gitu loh. Nah ketemu wis jawabannya itu benar. Nah ada lagi Alexander Gary 0,45. Ada jawaban nomor 2 ya 0. Nomor satunya yang kedua 0,45.
Jadi gini Dik, jadi apa namanya? Nah ini ya persamaan ini YT itu sama dengan setengah MT ya, ini persamaan biasa. Jadi kalau tetanya ini saya ganti V per 2 ya jadinya cos 90 kan gitu ya. Cos 90 itu berapa? 0 tadi ya. 0 kali berapapun tetap 0 kan gitu ya. Jadi jawabannya 0 benar Mas ya. Jadi 0. Kemudian kalau saya ganti dia min pi per 2 ya. Cos 90 minus tapi ya. Ya itu sama juga ya. Jawabannya kan 0. Kalau cos itu kan sin plus min ya. Kalau cos plus min plus ya. Jadi sama aja ya. Jadi dia 0. Jadi setengah MT kali 0. Nah ini artinya apa? Jadi artinya kalau saya punya sudut fasanya itu adalah dia di receiver adalah plus minus V per 2, maka sinyal itu pasti akan hilang gitu loh. The complete loss namanya di sini ya. Jadi sinyal ini artinya sudah tidak berbentuk sama sekali gitu loh. Seperti yang dia kirimkan dari transmitter gitu loh. Nah, dia kirimkan dari transmitter di sini ya, sinyalnya sebagus apapun, yang dia terima di sisi receiver tidak karuan gitu. Bisa jadi kombinasi sinus dengan apa osilasi tertentu gitu ya. Nah, jadi seperti itu Dik maksudnya. Paham ya maksudnya? Jadi fenomenanya nanti adalah sinyal yang saudara terima itu jadi aneh gitu loh. Nggak berbentuk seperti yang dia kirim ya. Ya phase-nya mirip-mirip lah. Nggak ada gitu. Nah itu ya. Oke. Nah kemudian yang berikutnya ini saya mau tanya sekarang ya. Nah saya mau tanya kalau misalkan tetanya setengah ya. Kira-kira menurut Anda itu nanti bagaimana ya? Sebentar kok setengah cos 30 V per berapa itu? V per 6 ya. Nah, misalkan aja tetanya itu V per 6 Dik. Nah. Kira-kira YT-nya itu ya menurut kamu YT-nya itu nilainya berapa? Kalau tadi V per 2 kan YT sama dengan 0 gitu ya. Nah, sekarang kalau dia tetanya V per 6, nilai YT itu berapa? Pertanyaannya itu. V per 6 rad ya, maksudnya di sini. Ini rad ya, radian. Jadi 1/4 akar itu Pak, akar 3 Pak. V per 6 itu berapa Mas? V per 6 cos 30 Pak. Cos 30 ya. Cos 30 itu ya. Berapa itu? Setengah akar 3. Setengah akar 3. Jadi setengah akar 3 dikalikan setengah ya. Nah, anggap aja enggak usah akar-akaran, anggap aja 0,4 lah begitu ya, misalkan biar mudah. 0,4 MT. Artinya sinyal MT itu kan masih kelihatan gitu ya. Jadi dia cuma amplitudonya mungkin lebih kecil kan begitu ya. Jadi selama kalau saya buat persamaannya begini ya. Jadi selama ini adalah 0 sampai V per 2 ya. Harga mutlak misalkan ya. Nah, harga mutlak ini kan bisa plus bisa min ya. Jadi selama dia antara 0 dengan V per 2 ya, jadi sinyal ini ya, sinyal informasinya masih bisa diterima menyerupai daripada sinyal yang dia kirim gitu loh. Tapi kalau saudara pakai dia V per 2 ya amblas gitu loh. Nah ini yang nanti saudara akan develop ya programnya gitu ya, untuk memperlihatkan fenomena ini gitu loh. Nah ini ya, ini penting ini pakai nanti. Jadi artinya mana tadi tuh?
Ya, jadi ini adalah artinya begitu saya membahas atau mengkondisikan fasenya itu adalah bermasalah ya. Jadi ada fasanya itu bergeser gitu ya, tidak sama gitu ya. Walaupun frekuensinya saudara anggap sama gitu ya. Nah, itu jadi masalah gitu loh. Nah, masalahnya bagaimana? Dari penurunan rumus itu akhirnya didapat seperti ini gitu loh. Bahwa memang dia artinya ini termasuk kondisi tidak sinkron karena pergeseran fase ya. Jadi poinnya di sini pergeseran fase. Ya. Kemudian masuk ke sekarang untuk frekuensi. Nah, ya, yang kedua itu terkait pergeseran frekuensinya. Nah, bagaimana kalau pergeseran frekuensinya? Artinya saya anggap fasenya itu tidak ada masalah, ya. Jadi kita anggap frekuensinya sama, fasenya sama gitu ya, 0 sama 0, fever 2 misal, fever 6 itu fever 6 ya. Tapi yang paling mudah itu ya dianggap 0 aja. Nah, sekarang coba kita lihat kalau frekuensi ya. Jadi kalau frekuensi ya, kan sebelumnya itu cos ini ya, omega CT gitu ya. Nah, ini kamu rubah ini jadi cos omega C ditambah delta omega C T ya. Ini ada yang salah ini. Ini kelebihan T-nya. Jadi sebenarnya ini ya. Jadi cos omega C, nah, T-nya di luar ini. Oh, ini benar malahan ya. Yang ini yang salah. Ini dihapus aja. Ya. Nah, ada delta di sini. Nah, ini yang saya asumsikan dia itu bergeser gitu ya, frekuensinya. Jadi kalau di TX dia itu misalkan 1 kHz gitu ya. Nah, di RX kita buat ada delta misalkan aja 100 gitu ya. Ada bergeser 100 Hz. Artinya clock yang ada di sisi receiver itu adalah menjadi berapa? 1100 kan gitu ya. Nah, jadi nanti saudara kalikan dengan carrier-nya sebesar 1100 berarti gitu loh. Ya. Nah, ini adalah penurunan rumusnya ya. Jadi DT itu sama dengan MT kali cos omega C ya. Omega CT ini adalah yang di input tadi ya. Yang sinyal termodulasinya itu. Kemudian dikalikan dengan carrier yang ada di receiver gitu loh. Jadi ada plus delta W ya. Omega C ditambah delta W. Nah, ini udah dikalikan biasa aja ini. Ini dikalikan ini gitu loh. Jadi karena cos perkalian kan dia jadi cos jumlah gitu ya. Setengah kali cos jumlah gitu ya. Jadi setengah MT ya. Cos omega delta W gitu ya. Delta WT ditambah setengah cos ini cos selisih, ini cos jumlah gitu ya. Nah, seperti ini dia. Kalau dia difilter ya, sinyalnya ini difilter, ini dibuang gitu ya, di reject ini. Jadi yang saudara ambil hanya ini gitu loh. Nah, ini keterangannya ini ya. The output is the signal MT multiplied by low frequency sinusoid ya. Jadi sinyal ini dikalikan dengan sinyal dengan frekuensi yang sangat rendah ya frekuensinya gitu ya. Dan artinya saudara juga hasilnya apa kalau modelnya seperti ini? Ya sama aja hasilnya dia akan menjadi salah ya. Sinyal informasi yang saudara terima itu menjadi salah gitu. Tidak keru-karuan bentuknya. Jadi yang satu tadi fase, yang berikut ini adalah frekuensi gitu loh.
dan hasilnya sama aja. Jadi apa namanya itu rusak semua hasil penerimaan daripada informasi, ya. Atau dikatakan di sini this is a beating effect, gitu ya, and is a very undesirable distortion, ya. Jadi dikatakan efek beating, ya, dan distorsi yang sangat tidak diharapkan, gitu ya. Artinya sinyalnya ini udah tidak karu-karuan, ya. Mau kamu kirim sinyal apapun, ya, dia akan tidak pernah melihat phase yang mirip, gitu ya. Tapi kalau tadi yang fase itu juga tergantung apa? Fasenya kan, gitu ya. Kalau fasenya di antara 0 sampai plus minus V/2 itu masih bisa kelihatan ininya, ya, paling amplitudenya, gitu loh. Tapi itu juga termasuk ini, ya, dikategorikan dia tidak sinkron, ya, kondisinya, ya. Itu sama-sama juga memiliki hal yang buruk, ya, terhadap penerimaan sinyal, gitu loh. Nah, saya memberikan contoh, ya, di handout itu juga, ya, untuk yang apa namanya, pertama yang balance dulu yang sama. Nah, ini sinyal kotak ini, ya. Jadi sinyal informasinya UT sama dengan VT min sekian, min 2V, seterusnya, kali cos 500 FT, ya. Nah, itu kalau digambar tuh seperti ini dia. Ya. Nah, seperti ini. Ya, sinyal itu tidak continuous sampai di sini tok, gitu ya. Nah, udah digambar. Nah, kemudian ini adalah sinyal carrier-nya, gitu ya. Nah, carrier sinyalnya kalau saudara generate dari cos itu. Kemudian sinyal carrier-nya itu saudara kalikan, ya, dengan yang ini. Ini dalam time domain, ya. Nah, dalam time domain ini, ya. Ini time, ya. Ini amplitudo, gitu ya. Sama juga ini time, ini amplitudo. Nah, kemudian tadi kan melewati ini juga environment lingkungan, ya, ada noise-nya. Jadi saudara bisa generate, ya, generate noise-nya, ya. Generate noise-nya itu bentuk sinyalnya itu seperti ini, gitu loh. Nih. Jadi mungkin dengan temenmu agak berbeda nanti, tidak ada masalah, ya. Jadi pada saat saudara ambil ini, ya, ambil data di eksperimen itu, karena kan dasarnya saudara mempergunakan library itu, ya, randomize itu, ya. Itu sudah ada, itu tinggal saudara pakai, ya, pakai Octave nanti itu. Kamu bangkitkan randomnya itu dengan memanfaatkan fasilitas yang ada, ya, RAND itu, RAND, nanti keluar bilangan apa namanya itu random, gitu loh. Ngeran sekarang sama 1 menit berikutnya itu jelas berbeda, apalagi dengan yang lain, ya. Nanti kamu nggak usah heran, loh, teman saya kok beda gambarnya, ya, jelas beda karena pakai random ini, ya. Nah, kemudian setelah saudara berhasil mengenerate sinyal random itu, nanti tentunya dijumlahkan ke sinyal yang hasil termodulasi tadi itu, ya. Nah, bentuknya itu dia seperti ini, ya. Nah, ini dianggap bahwa saudara sudah menjumlahkan, gitu loh. Enak ini kalau kita apa namanya membuat simulatornya, ya. Jadi kamu mau ngapain aja bisa, karena program sendiri, ya, mau tambahi apa, gitu ya. Nah, kemudian terus dicoba misalkan dilihat dalam spektrum, ya, dalam frekuensi domain. Kalau tadi kan gambar-gambar ini kan dalam time domain, ya. Nah, ini kalau misalkan kamu pakai frekuensi domain, ya, diefektifkan berarti, ya, maka sinyal kotak tadi itu akan muncul seperti ini, gitu loh, ya. Jadi sinyal kotak yang di atas tadi itu, ya, kalau di frekuensi domainkan itu dia akan menjadi seperti ini dia.
Ya, ini setelah sinyal dimodulasikan gitu ya, dikalikan sinyal carrier, itu bentuknya kayak gini dia. Kemudian tadi kan ditambahin noise kan gitu ya. Nah, ditambahin noise, kemudian kalau dalam bentuk frekuensi domain bentuknya kayak begini ya. Tapi kalau dalam bentuk time domain, bentuknya seperti ini dia. Ya, ini ada dua versi nih Dek ya. Satu time domain, satu frekuensi domain. Nah ini yang frekuensi domain. Ya. Jadi nanti akan muncul spektrumnya ya. Nah kemudian setelah itu dilakukan dikalikan tadi ya di receiver gitu ya, dikalikan dengan frekuensi carrier ya. Nah muncullah seperti ini ya. Ada tiga bukit gitulah ibaratnya ya. Kemudian saudara lakukan filter ya. Nah, yang diambil itu adalah sinyal yang ini gitu loh. Ya, sinyalnya. Nah, filternya sendiri mana? Ini low pass filter ini gitu loh. Sinyal kotak kan low pass filter. Kok bagus begini ya? Karena Anda program sendiri ideal gitu ya, sinyal kotak gini. Nah, inilah yang dipergunakan untuk memfilter sinyal sebelumnya gitu ya. Yang diambil cuman ini. Filter. Ini dibuang ini. Nah, ini dibuang. Nah, ini dia. Kemudian nah ini kok ada dua. Ini membandingkan ini Dek ya. Jadi sinyal yang atas ini adalah sinyal input gitu ya, yang sinyal kotak itu, tapi dia dilihat dari kacamata spektrum gitu ya. Bentuknya seperti ini. Nah yang di bawah ini adalah sinyal dari keluarannya filter tadi itu atau di demodulator gitu ya, dan dilihat dalam frekuensi domain gitu loh. Nah ini kalau saudara melihat bentuk ini dengan bentuk ini ya, itu kan artinya sama sinyalnya ini ya. Nah, artinya sinyalnya ini adalah identik gitu ya. Nah terus yang ini bagaimana? Yang ini kalau dilihat dari time domain ya. Jadi sinyal kotaknya seperti ini ya. Sedangkan di frekuensi domain ya, itu sinyal kotaknya seperti ini gitu lah. Ya kan masih kelihatan ini. Nah ini terus yang di sini ya. Jadi ini masih dikategorikan dia itu benar ya. Jadi tidak ada masalah gitu ya antara TX dengan RX. Sinyalnya kelihatan sama gitu ya. Baik dalam time domain ya, atau dalam bentuk frekuensi domain ya, spektrum gitu ya. Jadi seperti itu. Mudah-mudahan penjelasan saya ini ada yang bisa ditangkap gitu ya. Kalau misalkan mahasiswa mau tanya, silakan. Mahasiswa boleh tanya ya. Kalau ada yang nggak jelas penjelasan saya. Oke, dari sini. Sebenarnya materinya itu dari sini. Gimana mahasiswa? Paham enggak? Kira-kira karena belum ada yang respon, coba saya ganti pertanyaannya ini ya.
kira-kira dengan ini kalau misalkan saudara implementasi gitu ya, mendevelop gitu ya, beneran ya, kamu buat transmitter, receiver. Nah ini jadi misalkan gitu ya, jadi TX sama RX-nya tuh jalan gitu ya, kamu kirim apa gitu ya, pemancar FM, receiver FM juga jalan, analog tapi ya, analog. Kemudian satu ketika terjadi fenomena seperti yang kita bahas ini gitu loh. Jadi frekuensi atau fase salah satu komponen ini yang meleset gitu ya, bergeser gitu ya. Kira-kira ya, kalau menurut saudara apa yang saudara lakukan gitu loh dengan fenomena ini? Ada yang bisa merespon gitu ya? Ayo, gimana? Enggak apa-apa, kamu boleh komentar ini dulu ya, yang ada di benakmu ya. Ini seolah-olah kamu kan ini membuat nih, misalkan ini apa namanya dari komponen-komponen itu skematiknya disesuaikan, terus kamu nyolder, terus uji gitu, diuji lah ininya ya, perangkatmu itu bagus gitu ya, tapi satu saat itu dia menjadi trouble gitu loh. Jadi apa namanya, informasi yang saudara kirim itu menjadi aneh gitu loh, enggak sesuai dengan apa yang saudara inginkan gitu loh. Apa yang saudara harus lakukan? Izin Pak, izin coba menjawab Pak. Ya silakan Mas. Oke, Alexander. Ngubah ininya Pak, ngubah frekuensi, mungkin frekuensi yang ada di sisi filternya Pak. Kalau kata saya Pak, mungkin filternya dia kurang tepat dalam filter si noise-nya itu Pak. Jadi dia jadinya asinkron kayak tadi Pak yang Bapak jelasin itu Pak. Izin Pak. Iya. Jadi terkait di filter ya. Oke. Ada lagi mahasiswa? Izin menjawab Pak. Ya, disinkronkan dengan dari saya. Oke, gimana? Dari saya mungkin frekuensinya dari transmit dan receive-nya itu disamain, atau fasenya itu dibuat 0 Pak. Berarti artinya ya bocorannya itu Mas, secara ini apa namanya, secara implementasi gitu ya, secara kasat mata gitu ya, bisa dilihat dengan mudah itu gimana caranya itu? Jadi kamu bongkar ininya ya, hardware ya Mas ya? Ya. Kalau itu enggak tahu saya Pak. Loh, enggak, maksudku ya benar jawabanmu itu saja itu. Cuma menyampaikannya itu artinya kamu kan harus bongkar ini kan, hardware kan gitu ya, rangkaiannya ya. Ya benar itu, jawabanmu benar itu ya. Jadi tidak ada jalan lain kecuali harus membenarkan rangkaian clock-nya itu gitu loh. Entah itu RLC-nya ya yang jadi masalah. Nah itu kamu benahi gitu loh. Iya, izin tanya Pak, untuk transmitter dan receiver kalau nyamain frekuensinya kalau di hardwaring itu seperti apa Pak? Lah iya, makanya itu artinya kamu membongkar ini apa namanya itu rangkaian osilatornya itu gitu loh. Ya kan ada hitung-hitungannya itu. Nah artinya kalau kamu masih bekerja dengan sistem komunikasi analog, ya tidak ada jalan lain, harus membongkar rangkaian hardware-nya itu gitu loh. Nah itu akan berbeda kalau saudara nanti bermain di komunikasi digital, yang bisa saudara masukkan algoritma itu untuk
memperbaiki ya pakai algoritma. Nah, algoritmanya itu biasanya dalam bentuk coding kan gitu ya. Sebentar. Oh ya, kasih Mbak ya. Oke. Enggak. Ya, jadi yang saya maksudkan itu nanti kalau saudara mempergunakan atau bekerja di sistem komunikasi digital, saudara bisa menginsert di situ berupa algoritma gitu loh. Nah, algoritmanya itu yang berupa persamaan matematik atau apa gitu ya. Nah, itu kamu bisa convert menjadi sebuah codingan gitu loh. Jadi kamu pakai FPGA misalkan atau DSP ya. Nah, kamu coding algoritmanya itu untuk melakukan perbaikan gitu loh. Nah, poinnya yang saya infokan ke Anda seperti itu gitu. Dan itu tidak akan bisa dilakukan pada sistem komunikasi analog gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Halo? Ini paham Pak? Ya. Jadi seperti itu. Jadi saya sambil menginfokan ke Anda bahwa memang dalam sistem apapun ya, tidak hanya sistem komunikasi saja, sistem analog ya memang seperti itu. Jadi Anda tidak akan pernah bisa melakukan atau menginsert algoritma yang saudara mungkin bisa lebih fleksibel gitu ya, yang bisa lebih fleksibel dalam di sistem komunikasi digital gitu, seperti misalkan UFDM ya, kemudian mobile phone yang saudara punya itu ya, generasi berapa itu, generasi 2 ya, mobile phone generasi kedua itu kan dia mulai start sistem digital itu ya, yang sistem 1 masih analog ya, generasi 1 itu. Makanya kadang kualitasnya itu buruk ya karena dia masih analog gitu. Tapi begitu sudah main di digital gitu ya, beberapa pemrosesan sinyal dengan algoritma tertentu ya itu bisa dimasukkan gitu ya. Jadi hasilnya lebih bagus gitu ya, karena dia main coding ya. Seperti halnya nanti kalau saudara main di SDR gitulah misalkan ya, SDR software defined radio, kamu pakai ada itu RTL SDR itu loh Mas ya. Kalau kamu bongkar isinya itu ya hanya berupa ini port bukan port ya, ini ya kayak DSP gitu ya, cuma dia open gitu ya, belum bisa diapa-apakan, jadi harus diprogram dulu. Misalkan pakai GNU radio atau pakai simulingnya MATLAB ya. Nah itu saudara bisa program dulu ya, kemudian dikonekkan ya dengan kalau pakai RTL SDR tuh dia semacam dongle gitu ya, tancapkan di USB notebookmu ya, udah jadi dia sebagai FM receiver misalkan gitu lah. Jadi seperti itu. Nah itu bermain di digital sudah itu ya. Kemudian bosen, saya rubah lagi pakai kalau misalkan saya buat dia sebagai penerima apa gitu ya, ganti lagi ya programnya. Artinya kan hardware-nya cuma itu aja gitu loh, nggak usah diganti-ganti gitu loh. Tapi kalau main di analog kan nggak bisa dipakai itu ya, harus baru lagi kan gitu ya. Atau lagi kalau kamu pernah lihat ini peralatan modul RF ya, yang keluarannya nasional, USRP misalkan ya, Universal Software Radio Peripheral itu, ya itu isinya ya berupa DSP board ya, FPGA gitu ya, cuma nggak bisa dipakai apa-apa gitu loh, harus diprogram dulu gitu loh. Nah itu lebih bagus lagi dibandingkan RTL ya, saudara bisa pakai
untuk transmit dan receive gitu ya, atau apa gitu ya. Nah, sesuai dengan codinganmu ya, program untuk plan tertentu. Kalau pakai penerima ya diprogram lagi penerima, pakai pengirim ya. Jadi seperti itu. Gimana? Ada bayangan ya? Jadi maksud saya mau menginfokan ke Anda ceritanya itu seperti itu. Jadi sekalian saudara saya informasikan bahwa kalau nanti Anda bekerja dengan sistem digital ya, itu nanti lebih mudah kamu. Karena main program aja, misalkan kamu pakai Arduino, Raspi ya, itu kan semua udah bisa memasukkan ini ya, algoritma gitu ya, kamu olah di situ ya. Yang di sistem analog tidak mungkin saudara lakukan gitu lah. Oke, gitu Mas ya, semua mahasiswa. Oke. Ini saya kembali ke PPT saya. Ini semua hadir ya. Oke. Saya mau nyoba tanya ya, random ya. Mahasiswa tolong ini ya, responsif gitu ya. Nah, kalau saya tanya, saudara responsif untuk ini replay gitu ya. Saya cek ini mahasiswanya. Mas Daren ada ya? Hadir ya, Daren? Hadir, Pak. Oke, Mas Daren. Aku coba ini dari penjelasan saya tadi itu, kalau bedanya kondisi sinkron sama tidak sinkron itu apa ya bedanya itu di topik yang kita bahas ini? Silakan dikomentari. Jawabannya tidak usah panjang-panjang ya, sederhana aja, silakan. Kan sudah saya jelaskan tadi secara detail. Nah, menurut Anda sekarang kira-kira apa itu bedanya itu? Kalau menurut saya itu gini, Pak. Sinkron itu kalau frekuensi pengirim sama penerimanya itu sama. Ke asinkron itu frekuensinya beda, Pak. Jadi frekuensi carrier-nya ya yang berbeda ya antara di transmitter sama receiver ya. Ya, benar ya. Jadi seperti itu. Oke. Kemudian ini sekarang ganti. Arista ada, Pak Arista. Halo? Monitor? Atau saya ganti Novenda Putri? Halo, Mbak Putri? Tidak ada, belum respon ya. Dinda, ada Dinda? Ada, Pak. Nah, Dinda coba saya ini
apa namanya di Maaf, saya Novenda. Oh, Novenda ya, Novenda Putri ya. Oke. Oke, saya pingin ini saudara mereplay sebentar gitu ya. Ketidaksinkronan tadi itu apa saja ya yang bisa menyebabkan ketidaksinkronan dalam sistem komunikasi itu? Wah, mohon maaf, kepencet. Silakan. Gimana, Mbak? Oh ya Pak, saya mau izin menjawab. Mungkin dikarenakan fase penerimanya berbeda ya Pak. Ya mungkin itu Pak. Apa? Saya belum dengar Mbak. Apa? Dua komponen itu, Mungkin dikarenakan fase penerimanya berbeda dengan fase pengirimnya Pak. Fase, terus masa cuma satu aja? Ada lagi satu. Sama frekuensinya berbeda Pak. Oke, benar ya. Iya benar Dik. Jadi frekuensi sama fase ya. Gampang-gampang kok kalau saya tanya itu. Maulana ada? Halo, Maulana? Sibuk ini. Ayo, Mbak Cecilia ada? Oke. Saya coba jelaskan kalau daya dari sisi ini ya, apa namanya itu fase ya. Bagaimana itu? Kok dikatakan fasanya itu dia jadi ini ya, berpengaruh gitu ya. Itu kan tadi rumusnya kan berapa itu? Setengah MT cos ya, cos theta gitu ya. Kan dari apa namanya itu, ntar saya perlihatkan ini yang fasanya ini. Ini ya, itu jadi bermasalah ya kalau dia fasa itu dengan rumus yang ada di LCD Anda itu bermasalahnya di mana itu menurut Anda itu? Saya coba jawab ya Pak, soalnya mungkin masih salah, tapi saya coba jawab ya Pak. Oke, silakan. Sepemahaman saya tadi itu terletak pada theta Pak. Tetanya itu baik positif maupun negatif itu
kalau baik positif atau negatif dari P2 itu hasilnya tetap 0. Jadi outputnya itu bakal hilang gitu, Pak. Itu kalau sudutnya berapa itu? Sudutnya sama semua, tetanya sama maksudnya. Dari semua nilai gitu ya, atau bagaimana? Sebentar, Pak. Di LCD sudah saya perlihatkan. Nah. Kalau sudutnya itu tetanya maksud saya. Oh iya, tetanya itu sama, Pak. Jadi teta apa namanya 10 derajat, 20 derajat, 60 itu sama ya ininya, apa namanya 90 derajat, pengaruhnya sama gitu ya? Iya, Pak. Bisa begitu? Coba aja sudut. Kamu pilih teta berapa dulu sekarang, misalkan teta yang mudah aja lah. Tetanya itu katakanlah V/3 misalkan. Iya, Pak. 360 derajat gitu ya. Maka YT-nya itu kan cos V/3 rad ya. V/3 rad itu berapa itu? Setengah kan gitu ya? Iya, Pak. Setengah kali setengah MT. Itu artinya kan 1/4 MT ya. Nah, kalau tetanya diganti V/2, YT-nya berapa itu? V/2 YT-nya 0, Pak. 0 kan artinya berbeda kan itu ya. Jadi iya, yang tadi kan ada nilainya 1/4 gitu ya. Nah, ternyata yang ini adalah 0. Nah, artinya kan untuk teta-teta tertentu ya, selama dia ada di luar ring ini ya, atau katakanlah kalau kita buat persamaannya ini antara 0 dengan V/2 itu masih memperlihatkan phase signalnya masih ada gitu loh. Jadi tidak hilang sama sekali. Nah, kalau hilang itu dia ada di V/2 gitu. Nah, jawabannya seperti itu. Oke. Ya, oke. Terima kasih, Pak. Itu ya, Mbak. Ya, sama. Oke, saya kira itu ya hari ini kuliah kita sampai di sini. Ketemu saya nanti praktikum ya, hari apa itu? Rabu ya. Saya harap sudah bisa kita lakukan ya pemrogramannya itu untuk case yang kita bahas hari ini ya. Jadi saya sudah menjelaskan, kemudian saudara juga sudah bisa menjawab dengan baik gitu ya. Artinya saya sudah mendelivery ya konten hari ini, sistem komunikasi analog yang sinkron dan disinkron ya. Artinya kamu sudah siap praktikum ya. Hari Rabu kalau salah itu ya. Jadi saya harap saudara sudah ini ya, kalau sempat dicoba dulu ya di rumah gitu ya programnya itu, sehingga pada saat hari H bisa ini. Jadi paham apa yang saya minta gitu ya, karena saya sudah berikan teorinya. Oke, saya kira itu hari ini kita selesai sampai di sini. Terima kasih atas atensi Anda. Saya tutup ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak, Pak.